HIV/AIDS. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat pertama kali terinfeksi HIV, penderitanya tidak menunjukkan gejala. Barulah saat virus berkembang tidak terkendali, berbagai infeksi datang bersamaan akibat daya tahan tubuh yang sangat lemah, dan infeksi HIV sudah berkembang menjadi AIDS. Jadi, AIDS sendiri ialah sekumpulan gejala berbagai infeksi, gengs. Geng sehat, perlu tahu juga tanda-tanda infeksi HIV/AIDS. Yang pertama, demam berulang. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38-40 derajat Celcius. Selain itu, demam disertai dengan gejala ringan lain seperti kelelahan, muncul pembekakan pada kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot di sini berbeda dengan pegal-pegal akibat kelelahan setelah beraktivitas fisik. Penderita infeksi HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan di HIV tahap awal. Yang ketiga, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan lesu pada tubuh. Kelelahan tersebut dapat menjadi tanda awal maupun infeksi HIV yang sudah lanjut. Yang keempat, ruam kulit. Ciri-ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruam yang muncul hanya samar-samar, tidak seperti penyakit campak yang terlihat jelas. Yang kelima, penurunan berat badan. Menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menyebabkan berbagai gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Yang ketujuh, sakit tenggorokan. Rasa sakit pada tenggorokan yang muncul sama seperti ketika terkena radang tenggorokan pada umumnya. Yang kedelapan, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi. Penderita juga mengalami gangguan memori dan perilaku mudah marah atau mudah tersinggung. Bagaimana HIV ditularkan? Dalam HIV, kita bagi menjadi 3 fase ya adik-adik. Fase pertama yaitu infeksi HIV akut. Fase pertama umumnya muncul setelah 1-4 minggu setelah infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu. Fase kedua adalah fase laten HIV. Pada fase ini, penderita HIV/AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam, virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Fase ketiga adalah AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Adik-adik sudah tahukah cara penularan HIV? Prinsipnya, HIV ditularkan melalui cairan tubuh, seperti darah, ASI, air mani, cairan vagina, serta kontak luka termasuk lesi ya adik-adik. Oh iya, HIV tidak dapat ditularkan melalui air liur, gigitan serangga, makanan, atau minuman. Selain itu, HIV juga tidak menular melalui penggunaan toilet atau berjabat tangan dan berpelukan dengan penderita. Lantas bagaimana cara pencegahan dan pengobatan HIV? Menjalani gaya hidup sehat dan menghindari perilaku beresiko seperti seks bebas atau menggunakan jarum suntik secara bergantian merupakan cara efektif untuk mencegah HIV/AIDS.
Segala obat sudah kita kembangkan, bahkan vaksin bisa kita buat dengan super cepat. Tapi, belum ada juga obat yang bisa benar-benar nyembuhin HIV/AIDS. Pertanyaannya, kenapa bisa sesusah ini? Simpelnya banget, ini karena virus HIV itu jago di banyak hal. Jago ngebajak, jago ngumpet, dan jago bermutasi. Semua ini dia lakuin dengan nyerang pasukan penjaga tubuh kita, para sel imun. Oke, nggak usah pakai bahasa ribet. Coba bayangin gini. Jadi kayak pasukan perang, sel imun kita itu ada banyak jenisnya. Mereka kerjasama biar makin kuat ngelawan para kuman penjahat. Salah satunya dia ini, komandan yang tugasnya ngegerakin pasukan jenis lain buat nyerang lawan. Nah, sayangnya HIV nyerang sel komandan ini. Dan karena sang komandan tumbang, tubuh jadi nggak tahu lagi kalau ada yang nyerang. Ibarat kena sergap, tentara tubuh jadi kalah. Tapi emangnya gimana mereka bisa ngalahin pasukan perang kita segampang itu? Oke, simpelnya banget, HIV itu punya kunci yang pas untuk buka gerbang masuk ke sel komandan imun kita. Kalau udah masuk, dia akan ngebajak sel kita dan nyelipin resep genetik dirinya sendiri. Ini bikin si virus makin beranak pinak dan sel imun kita juga jadi rusak. Makanya penderita HIV bisa sakit parah cuma gara-gara batuk atau pilek. Jadi kalau kena HIV, apakah kita bakal terus sakit-sakitan? Jawabannya enggak juga. Karena bayangin, infeksi HIV itu ada 3 tahap, ringan, sedang, dan berat, alias AIDS. Banyak pasien HIV yang bisa hidup normal dan makan enak ya biasanya. Kita udah punya pengobatan untuk nyegah si virus nambah banyak di badan. Tapi ya sayangnya obat ini nggak bener-bener ngehilangin virusnya. Si virus yang udah ngumpetin resep dirinya di dalam sel imun kita bisa diam-diam kembali nyerang. Dan karena HIV juga terus-terusan bikin varian baru, obat yang diminum juga bisa ikut ganti-ganti. Dan mesti terus diminum selama seumur hidup. Gila banget. Ya, HIV punya trik buat ngelemahin tentara kita. Tapi tentunya kita nggak mau kalah. Sampai sekarang udah pernah ada juga yang dinyatain bebas seutuhnya dari sang virus. Ilmuwan juga nemu senjata perlawanan baru berupa vaksin mRNA. Dimana vaksin ini ngajarin pasukan imun kita untuk bisa ngenalin dan nyerang HIV alias ya simpelnya cara kerjanya kayak guru. Tubuh kita itu aslinya udah punya tentara dan senjata yang lengkap, tapi tiap ada musuh yang baru, mereka mesti diajarin dulu untuk bisa ngelawan. Ali 1 ini bahkan bilang kalau vaksin jenis ini adalah obat masa depan. Dan semoga ini bukan cuma janji manis kayak politikus. Ya, HIV/AIDS memang belum ada obatnya. Tapi para ilmuwan juga gak berhenti banting tulang buat nemuinnya. Jadi sambil nunggu keajaiban itu jadi nyata, seenggaknya kita bisa ikut melawan mitos-mitos soal HIV di luar sana. Jangan juga mandang orang-orang yang hidup dengan HIV cuma sebelah mata. Karena semoga suatu hari nanti nasib HIV/AIDS bisa kayak cacar smallpox, musnah tanpa sisa. Dan seperti biasa, terima kasih.